رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات المؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Sulam Taufik, pengarangnya Al-Alamah Al-Habib Abdullah Ibn Husain bin Tahir bin Muhammad Hashim Ba'alawi Hadramaut rahimallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kebanyakan kitab itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dauhnya Kanjeng Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap hal yang penting termasuk dalam mengarang kitab ini, apabila tidak diikuti, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka keberkahannya berkurang atau terputus. Sama juga alhamdulillahirabbil alamin, sama juga apabila setiap kebaikan hal yang penting tidak juga diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, fahuwa abtar, juga keberkahannya terputus. Kemarin sudah dijelaskan tentang syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terus diiringi dengan bersyahadat, dengan mentauhidkan Allah dan berselawat kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya dan penerus perjuangan Rasulullah. Amma ba'du, apa-apa yang tersebut di atas, yaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, syahadat dan sholawat sudah dilalui. Amma ba'du. Amma ba'du, ampun sawisi kang sinebut, sudah disebut, setelahnya sudah disebut di atas yang empat tadi. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, yang kedua alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga adalah syahadat, dan yang keempat adalah sholawat. Ini sudah jadi budaya, sudah jadi kebiasaan orang alamah, orang alim kalau mau mengerjakan sesuatu yang penting, termasuk mengarang kitab ini, itu diawali dengan bismillah, hamdalah, syahadat dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Fahada juz'un,
maka utawi iki iku jus latifun kang lembut. Yasarahullahu ta'ala muga-muga gampangake ing jus sapa Allah ta'ala fima ing dalem barang yajibu kang wajib ta'allumuhu opo belajar ing ma wa ta'limuhu lan mulangake ing ma wal amalu bihi lan ngelakoni kalawan ma lil khosi kaduwe wong alim wal ami lan wong bodoh atau orang awam. Jadi kalau sampean dengar orang awam itu maknanya orang bodoh. Fahada juz'un, maka ini juz, ini kitab latifun, kecil atau tipis. Kitab Sulam Taufik ini kecil, tipis. Yassarahullah, semoga Allah memudahkan. Ta'ala, Allah yang maha luhur, maha tinggi. Fima, di dalam kitab ini, yajibu, yang wajib, ta'allumuhu, untuk dipelajari, wa ta'limuhu, dan diajarkan, wal amalu bihi, dan diamalkan isinya, lil khosi, bagi orang yang alim, wal ami, bagi orang yang bodoh atau bagi orang yang awam. Jadi kitab Sulam Taufik ini bentuknya kecil, tipis, dan musannif pengarangnya ini berdoa kepada Allah supaya siapa-siapa orang yang mempelajari kitab Sulam Taufik ini, yang mengajarkan Sulam Taufik ini, dan yang mengamalkan Sulam Taufik ini, baik itu orang alim, orang khos, atau orang awam, orang bodoh, semoga Allah Ta'ala memudahkannya dalam mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan. Paham ya? Harus bisa baca. Jadi wajib, katanya musannif, wajib orang itu belajar, wajib orang itu mengajarkan, dan wajib orang itu mengamalkan. Baik itu orang yang alim, yang pinter, atau orang yang awam, yang bodoh. Apa yang dimaksud dengan wajib itu? Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bis-sawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Yang dinamakan utawi kang arani wajib iku barang kang janji sapa Allah ing wong kang ngelakoni ing barang bisawabi kalawan ganjaran. Wa tawa'ada lan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal ing barang bil iqab kalawan siksa. Jadi yang dinamakan wajib itu al-wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab,
Yang dinamakan wajib itu adalah barang, suatu hal, wa'adallahu fa'ilahu, dan Allah berjanji terhadap yang mengerjakan barang atau hal itu bisawab, kelawan pahala. Jadi Allah berjanji akan memberikan pahala terhadap orang yang mengerjakan kewajiban itu. Namun watawa'adu, dan Allah itu mengancam, memperingatkan, tarikahu, apabila orang meninggalkan hal yang wajib itu, bil iqabi, kelawan dosa atau siksa. Jadi yang dinamakan wajib itu apabila kita mengerjakan hal yang wajib, maka Allah akan memberikan pahala. Namun apabila kita meninggalkan hal yang wajib itu, maka kita akan dikenakan dosa atau siksa. Paham ya? Wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Wasammaituhu, lan ngarani ingsun ing juz latif ing aran sulamat taufiki, yaitu dengan ing aran sulam taufik ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Jadi kitab yang tipis ini, kitab yang kecil ini, juz latif, itu diberi nama Sulamat Taufik, Sulam Taufik, ila mahabbatillah, maring demen ing Gusti Allah, ala tahqiqi, iatasi sak temeni. Jadi sang musannif memberi nama kitab yang kecil ini dengan judul, dengan nama kitab Sulam Taufik, ila mahabbatillah, supaya menjadi tangga kepada kecintaan kepada Allah. Cinta yang seperti apa? Alat tahqiqi, dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta. As'alullahal karimah, nuwun ingsun ing Gusti Allah kang sifat loman, ayyaj'ala dzalika minhu, ingin to dadeaken sapa Allah ing mengkono-mengkono juz latif minhu, saking fadalani Allah, walahu lan ikhlas maring Allah, wa fihi lan tetep ing dalem karidani Allah, wa ilaihi lan dadi lantaran maring Allah, wa mujiban lil qurbi lan netepaken maring kaparak, wal zulfa lan bagusi apa ini? Lan bagusi nggon balik ladaihi ing ngersani Allah,
wa ayyufak wa ayyuwaffiqa lan muga-muga maring pitulung sapa Allah man ing wong waqafa kang ningali sapa wong alaihi ing atasi juz latif bil amali karena ngalakoni bimuqtadahu kalawan peterapani menerapkan juz latif tadi summat tazaki bitawaddudi sebab munggah kalawan demen bin nawafili kalawan ngalakoni piro-piro sunnah liyahuza hubbahu udah terus liyahuza hubbahu darabun mengawali sapa man ing demen man Allah kepada Allah wa walahu lan pitulungi Gusti Allah. Jadi musannif ini as'alullahul karimah, musannif ini berdoa kepada Allah Al-Karim yang maha loman, maha agung, maha mulia, ayyaj'ala dzalika minhu, supaya menjadikan dzalika minhu, kitab Sulam Taufik ini menjadikan fadilah Allah, supaya kita mendapatkan fadilah dari Allah, walahu, dan kita ikhlas karena Allah, wa fihi, dan supaya kita mendapatkan ridho dari Allah, wa ilaihi, dan menjadikan lantaran atau wasilah, wa mujiban, lil qurbi, agar kita menjadi dekat, wazulfa, dan kita mendapatkan tempat yang agung, laidaihi, yang diberikan oleh Allah, wa ayyuwaffiqi wa ayyuwaffiqa, dan moga-moga kita mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah, man, kepada orang, waqafa alaihi, yang mengerjakan terhadap isi dari kitab Sulam Taufik ini, bil amali, dan
mengamalkan isi dari kitab Sulam Taufik ini, bimuqtadahu, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, tsumma tazaki bitawaddudi, dan semoga kemudian menjadikan Allah sebab bitawaddudi, kecintaan. Jadi dengan kita mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya jadi lantaran kecintaan kita. Bin nawafili, atas kelakuan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Liyahu zahubbahu, dan moga-moga memperoleh orang yang mengerjakan tadi hubbahu, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa walahu, dan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif pengarang ini berdoa, bermohon kepada Allah supaya kita mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah dengan perantara kitab yang tipis ini yang berjudul Sulam Taufik ini, menjadikan diri kita cinta, senang, sehingga menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah dan ditempatkan kita makomnya oleh Allah ke tempat yang tinggi, dan memberikan Allah itu pertolongan kepada kita karena kita mengamalkan isi dari kitab Sulam Taufik ini. Dan karena mengamalkan, karena menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu kesunahan, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga kita akan mendapatkan hubbahu, cinta dari Allah, wa walahu, dan pertolongan dari Allah. Jadi musannif mengharapkan kita ini, kitab yang tipis ini, menjadikan tangga menuju mahabbahnya Allah, menuju kecintaannya Allah yang sebenar-benarnya cinta. Jadi kita itu kalau mau beribadah itu harus dilandasi dengan kecintaan kepada Allah, harus tahu, paham ilmunya. Maksudnya apa? Paham, baru dikerjakan. Jadi syaratnya untuk diterimanya sebuah amal, sebuah ibadah, itu syaratnya dua. Dilandasi dengan kecintaan kepada Allah, yaitu ikhlas, dan mengerjakannya dengan tahu, paham terhadap apa yang dikerjakan itu. Jadi punya ilmunya. Ilmunya itu dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dua-duanya itu kita kerjakan, kita mengerjakan amal ibadah itu dengan ikhlas, mengharap kecintaan dari Allah, dan juga berdasarkan ilmu yang diajarkan, dipraktikkan oleh Rasulullah, maka itu menjadi penyebab kita mendapatkan cinta dari Allah dan menjadi wasilah mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi kitab Sulam Taufik ini ada 3 isinya secara garis besar. Yang pertama yaitu tentang akidah, tentang tauhid,
Yang kedua tentang fikih, cara-cara kita beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu tasawuf, cara mensucikan diri kita, cara mendapatkan mahabbah, thariqah menuju mahabbatillah, menuju kecintaan kepada Allah, menuju mendapatkan cintanya Allah yang sebenar-benarnya. Ila mahabbatillah ala tahqiq. Jadi tangga menuju mendapatkan cintanya Allah yang sebenar-benarnya cinta. Semoga dengan niatan kita mengaji Sulam Taufik ini, supaya kita paham sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dibuat pedoman dalam kita beribadah sehari-hari, sehingga kita mendapatkan mahabbahnya Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjalankan kehidupan ini, menjalankan ibadah ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga derajat orang tua kita, bapak ibu kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan lantaran kemuliaan bagi kita, bagi orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.